kuat, berkuasa, dan tak terbendung. Itulah penggambaran Soekarno dalam dinamika politik di tahun 1959 hingga tahun 1965. Seolah-olah posisi Soekarno tak tertandingi bahkan tak terkontrol dalam pengambilan kebijakan yang cenderung anti-demokrasi. Apalagi dengan kursi kosong wakil presiden yang ditinggalkan oleh Muhammad Hatta semenjak tahun 1956 karena semakin berseberangannya pandangan politik di antara Dwi Tunggal mengenai masa depan bangsa. Walaupun kedua pihak sepakat dalam menilai buruknya sikap dan tindakan partai politik yang mendominasi demokrasi liberal, Hatta yang berkeinginan untuk membenahi partai politik malah justru bertentangan dengan sikap presiden yang mengharapkan musnahnya partai politik. Hilangnya sosok Hatta sebagai penyeimbang bagi presiden justru memberi kesempatan kepada PKI untuk mempererat jalinan relasi kuasa dengan presiden, sembari berhadapan dengan Angkatan Darat sebagai loyalis presiden, yang di sisi lain menjadi lembaga tandingan bagi PKI yang mengharapkan untuk menyusun negara berlandaskan komunisme. Situasi inilah yang juga menjadi karakteristik dinamika politik dalam negeri di masa demokrasi terpimpin. Sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Semenjak keberhasilan Soekarno dalam pembentukan lembaga-lembaga negara, Soekarno mulai kehilangan para pengkritiknya. Karena presiden sendiri berkehendak untuk membungkam oposisi yang selama ini telah menghalangi langkahnya untuk menjadi sentra bagi jalannya kehidupan bernegara. Masyumi dan PSI, kedua partai yang selalu menjadi batu sandungan bagi presiden semenjak demokrasi liberal, akhirnya tak terwakili dalam pemerintahan semenjak pembentukan Kabinet Kerja, MPRS, dan DPR gotong royong. Bahkan di bulan Agustus di tahun 1960, kedua partai ini bernasib serupa, yakni dibubarkan oleh presiden dengan dukungan penuh PKI. Pembubaran yang disebabkan oleh para pemimpinnya yang selalu menjadi oposisi bagi presiden, ketidaksetujuan mereka mengenai konsepsi presiden di tahun 1957, bahkan keterlibatan tokoh-tokohnya dalam peristiwa PRRI Permesta. Tokoh-tokoh yang berakhir sebagai tahanan politik seperti Sultan Syahrir, Muhammad Natsir, Burhanuddin Harahap, Muhammad Rum, Hamka, hingga tokoh pers seperti Mokhtar Lubis. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diraih, Soekarno sedari awal telah menyadari bahwa nasionalis, agama, dan komunisme telah menjadi gagasan yang dominan dalam dinamika politik masyarakat Indonesia. Namun, hingga terbentuknya demokrasi liberal, posisi komunis dalam pemerintahan tidak dilibatkan dalam koalisi kabinet. Bahkan, setelah konsepsi presiden di tahun 57 mengemuka, dengan menawarkan demokrasi terpimpin yang berlandaskan 3 pilar utama, yakni nasionalis, agama, dan komunisme yang saling berkoalisi dalam kabinet gotong royong, justru mendapatkan pertentangan mulai dari partai-partai politik yang berbasis agama, terutama Masyumi yang sedari awal menetapkan garis tegas sebagai partai yang menentang keterlibatan PKI dalam pemerintahan. Namun, sikap Masyumi dalam menentang PKI berakhir seiring dengan terbentuknya demokrasi terpimpin dan dibubarkannya Masyumi di tahun 1960. Gagasan Nasakop akhirnya dinyatakan presiden dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus di tahun 1961 yang menegaskan bahwa bagi siapapun yang menentang Nasakop berarti tidak menyetujui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nasakop akan merepresentasikan 3 partai politik besar, yakni Partai Nasional Indonesia untuk nasionalis, agama untuk Nahdlatul Ulama, dan komunis untuk Partai Komunis Indonesia. Bahkan,
Presiden berkeinginan untuk menyelaraskan doktrin Nasakom dalam segala sendi kehidupan. Keinginan yang tentu membuat dilematis bagi kelompok militer yang sedari awal tidak menyukai keterlibatan komunis. Semenjak manipol Usdek menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam GBHN, kebudayaan nasional menjadi salah satu perhatian Presiden yang ingin ia ciptakan agar kepribadian Indonesia tidak tercemar dengan narasi budaya Barat yang cenderung kolonialis dan imperialis. Demi lestarinya gagasan revolusioner, maka diperlukan sebuah identitas tunggal dalam bidang kebudayaan yang perlu dimonopoli oleh kekuasaan dengan mengandalkan organisasi sayap PKI, yaitu Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Lekra yang telah didirikan semenjak tahun 1950 atas inisiatif dari Dian Aidit, Nyoto, dan AS Darta, menjadi organisasi yang senantiasa mendorong seniman dan sastrawan untuk mengikuti doktrin realisme sosialis, sebuah aliran dalam sosialisme yang mengajak untuk berkarya dengan pendekatan realitas sosial di masyarakat, serta mendesak agar seniman dan sastrawan untuk berbaur dengan orang-orang bawah agar lebih memahami kondisi masyarakat, alih-alih mengeksplorasi jiwa manusia beserta emosinya. Hingga pada tahun 1959, Lekra yang mengadakan konferensi nasional pertamanya di Surakarta dihadiri oleh Presiden Soekarno. Dengan anggota Lekra yang terkenal seperti Pramudia Anantatur, Rifai Apin, dan Hersri Setiawan, maka Lekra semakin mendapatkan tempat di masa demokrasi terpimpin sebagai organisasi propagandis dalam menciptakan kepribadian Indonesia yang sesuai dengan manipol Usdek. Bahkan Lekra semakin vokal semenjak tahun 1962 dengan melakukan kritik kepada seniman dan sastrawan yang dianggapnya menentang gagasan seni untuk rakyat. Tokoh-tokoh yang menerima kritik seperti Hamka dan HB Jasin tidak menyetujui gagasan kebudayaan yang digunakan untuk kepentingan politik praktis. Akhirnya, tokoh-tokoh yang menentang tindakan Lekra menyusun suatu formula dalam rangka merespon aksi teror kebudayaan yang dilakukan oleh Lekra. Menyampaikan manifest kebudayaan, atau yang lebih dikenal sebagai Manifesto Kebudayaan dengan mengusung gagasan humanisme universal, bahwa seni untuk seni. Tokoh-tokoh yang mendukung gagasan Manifest Kebudayaan menandatangani naskah Manifest Kebudayaan dan dipublikasikan melalui surat kabar. Dengan lahirnya Manifest Kebudayaan, tentu saja memunculkan pertentangan di antara kedua belah pihak, hingga orang-orang Lekra sering memplesetkan Manifest Kebudayaan sebagai manikebu atau sperma kerbau. Soekarno yang sedari awal menginginkan dominasi atas kebudayaan untuk kepentingan revolusioner tentu tidak merestui gagasan Manifest Kebudayaan. Maka akhirnya Soekarno melarang aktivitas kelompok karena menganggap bahwa Manifest Kebudayaan atau yang disebut oleh Soekarno sebagai Manifesto Kebudayaan bertentangan dengan GBHN yang telah dicanangkan oleh MPRS, bahwa tidak ada manifesto selain manifesto politik, Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.